Halo guys, kali ini kita akan menilai kampung Get Arab di sudut kota Palembang. Mari kita telusuri. Arab ini seberang-seberangan ini. Nah, nanti kita bakal ke sini. Di sini ada beberapa musola. Musola Lamu. Kayak tadi musola Al-Kautsar. Karena punya tinggi dari abad ke-18. Terus di sebelah sana ada harga Hadromaut juga yang mulai jarang, namanya Al-Fakir. Di dulu ada Barakbah. Oh ya, di dulu ada Barakbah. Kalau pernah makan sera-sera, sera-sera apa gak? Makanan-makanan Palembang yang di Hotel Malaya ini hotel tahun 50-an kalau aku dapat cerita. Nah, jadi karena ini galangan kapal kan. Nah, di galangan kapal itu kan kapal di situ butuh waktu beberapa hari kan untuk diperbaiki. Nah, mereka yang singgah itu ABK-nya itu nginepnya di hotel ini tahun 50-an. Nah, kalau zaman Belanda mungkin mereka nginep di hotel-hotel yang di sebelah sana. Karena di dekat Pasar 16 itu ada beberapa hotel. Ada Hotel Batavia, yang terkenal tuh ada Hotel Batavia, ada Hotel Surabaya di Jalan Kebumen Darat. Jadi makanya kawasan ini ya, yang di sebelah sana tuh makanya kayaknya nanti kita cuman lihat sebentar aja ya tentang tempat Arab sekitar Pulilir ini, nanti kita ngarep ke situ. Di situ ya, nggak jauh dari sini tikungan itu. Itu dulu showroom mobil Ford. Ya, tahu zaman Belanda. Jadi tahun 1920-an barangkali ya. Showroom mobil itu ya. Nah, jadi bahkan masih ada tulisannya Ford Showroom. Ya, Ford Showroom. Masih ada tulisannya tipis. Nah, jadi kapal-kapal yang diperbaiki ini juga sebenarnya bukan yang kapal-kapal yang tanker gitu enggak ya. Ya mungkin di bawah 100 ton lah tonase. Jadi mereka nginepnya di sini. Kamu juga bisa lihat di sini ada apa namanya ruko-ruko ya. Jadi emang bawahnya itu toko tadi panjang jalan ini. Dan ini tuh termasuk jalan raya pertama di Palembang. Karena jalan ini aksesnya itu menuju ke Bombaru. Ya, jadi dulu tuh dari sini jalannya tuh ke pasar Serat ya, jalan pasar sini yang Pasar 16, terus sampai depan benteng. Jadi benteng itu kan depan jalan sebenarnya, jalan raya. Depan benteng itu ke Besar. Terus sampai Sekanak. Sampai ke daerah arah Kedukan ya, Tanggo Buntung. Arah ke Kedukan. Jadi ini termasuk jalan yang lama dari zaman Belanda. Itu dari zaman Belanda. Jadi memang fasilitas perkapalan di Palembang itu cukup lengkap ya di zaman Belanda. Ya, karena kita kota dagang, sekaligus juga tulang punggungnya Sungai Musi ini sebagai sarana transportasi perairan ya. Jadi kapal-kapal tuh punya fasilitas berupa pelabuhan bom baru. Nah, ada bom baru berarti ada bom lama kan? Berpikiran. Nah, bom lamanya di mana? Tidak tahu. Jadi ada namanya pelabuhan Bom Yeti. Bom Yeti itu posisinya di Sekanak sekarang, daerah Sekanak. Nah, itu juga menariknya di kawasan ini kan kampung Arab ya. Dan ini kan ada galangan kapal, bom baru juga dekat sini. Nah, itu memang kawasan-kawasan yang mayoritas tuh banyak Arab nih. Ya karena tadi balik lagi bahwa komunitas Arab itu mereka tuh punya kapal-kapal besar. Bahkan kalau kamu di Musi ada kampung Asgaf ya. Kampung Asgaf tuh kan masih apa istilahnya? Dia punya kompleks sendiri ya. Dan sampai sekarang masih aktif tuh. Ada pabrik es batu ya. Dari tahun 1920-an bangunan. Ya namanya pabrik es Asgaf. Alwi Asgaf. Bahkan kalau kamu ke tengah-tengah Pasar 16 ya, di tengah Pasar 16 itu ada tulisannya juga NV Alimuna atau Almunawar ya, NV Almuna. Jadi brokernya itu keluarga Almunawar sih.
yang menjadi apa istilahnya pemborongnya ya, yang menjadi yang membuat pasar 16 gitu. Itu luar biasa ya. Iya, keren. Nah, jadi kamu nanti sepanjang jalan ini tuh melihat rumah-rumah lama ya, kebanyakan keluarga Sahab, kebanyakan keluarga Sahab. Apa? Oke. Yang keluarga Ali Gatmir tadi ya yang jadi nama jalan ini. Rumahnya itu di dalam lorong yang di sebelah sini, masuk ke dalam. Oke, ada pertanyaan? Belum? Belum ada. Di Palembang ini kan tradisi Arab itu kan ada ziarah kubro ya. Iya. Itu 10 hari ya. 10 hari sebelum tanggal 1 Ramadan kan. Iya. Itu dimulai biasanya 4 hari ya. Nah, jadi di seberang Ulu mulai dari sekitar Al Munawar sama makam yang di apa dekat Naga Swidak kan. Iya, Naga Swida. Terus nanti nyeberangin musim 4 tuh jalan tuh ke Kuto ya, dari Kuto ya startnya Kuto, terus nanti ke Kambang Koci di pelabuhan, terus sama ke makam Gubah, itu makamnya Habib Ahmad bin Syekh Syahab yang Gubah yang arah ke kanan kawan, apa Taksam ya. Di depannya Rumah Jalim sebelahnya seberangnya masuk ke belakang. Kalau jalan Asgab punya kampung, Al Munawar punya kampung, terus Alkap punya kampung ya. Di seberang semua itu. Asgab di seberang di 16 Ulu. Alkap di 14 Ulu. Terus Al Munawar di 13 Ulu. Kalau untuk yang lainnya mungkin belum ada ya. Belum ada karena kalau kependudukan orang Arab ini tadi wilayah-wilayah misalkan kampung Arab banyak. Tapi kalau yang namanya kampung marga, kampung PAM itu boleh dibilang cuma 3 itu yang banyak. Al Munawar, Alkap sama Asgab. Nah, tapi kalau kampung Arabnya banyak di Muaro ini termasuk kampung Arab, tapi tidak disebut misalkan kampung Sahab atau kampung Redros atau kampung apa. Enggak disebut, tapi kampung Arab. Satu lagi Singbayas belakang Pasar Kuto itu kampung Arab juga. Banyak kalau kampung Arab. Ya, termasuk Asgab itu disebut kampung Arab juga, cuman ada marganya aja. Iya. di Ilir ini. Ya, kampung Arab, tapi istilah kita nyebutnya kampung Arab, cuman bukan bahasanya kampung Arab sih. Lorong Muaro itu banyak orang Arabnya. Terus Singbayas banyak orang Arabnya. Kalau di sini apa nama daerahnya? Ini Singibuntu ini. Buntu namanya. Ya, nah ini juga termasuk kampung Arab. Banyak orang Arabnya, bukan berarti kampungnya punya orang Arab. Untuk izin Pak, Ya. untuk setiap marga itu tuh memiliki persaudaraan yang erat nggak Pak sama marga-marga yang lainnya? Ada satu hubungan ke atas tapi jauh tinggi di atas. Kan biasanya hubungan pernikahan. Kalau hubungan pernikahan ya nggak ada hubungannya ke marga itu tadi. Kalau untuk satu hubungan keluarga itu ke atas ada, misalkan bin Sahab, Asgab tadi ya, Al Idrus, terus Al Munawar, Alkap itu nyambungnya ada di satu ini tadi itu datuk lah istilah dari satu datuk. Tapi kalau untuk hubungan keluarga ya untuk hubungan apa tadi kawinan apa itu ya ada lah, mungkin Asgab kawin sama bin Sahab atau bin Sahab kawin sama Asgab atau Alkap kawin sama Al Idrus ya. Jadi ada tarikan itu ke kekeluargaan, bahasa kita sini Palembang ini ngomong besan ya, bukan tarikan keluarga dekat, bukan, tapi tarikan besan. Tapi kalau untuk hubungan antara apa namanya tadi kekeluargaan bin Sahab apa ini satu yang sekarang ini lagi heboh diinikan oleh Imat itu memutuskan nasab alam. Nah kita nyambungnya itu di situ nanti dari Muhammad Abdurrahman Asgab itu nyambungnya di situ semua rata-rata. Jadi dari datuk kita itu ke situ, baliknya baru ke Sahab, Sakran, Syekh Bakar, banyak ininya. Marga-marga ini tadi Al bin Hamid, Al Hamid, lain-lain. Kalau Ali Gatmir itu kan Alkap ya? Gatmir itu Alkap. Ada lagi? Mungkin ini Pak, peran ini kan tadi kan kita pas masuk ada kayak papan di depan tentang Masjid Al-Kautsar ini didirikan pada abad ke-18 Pak ya. Nah, itu mungkin kira-kira perannya apa gitu Pak masjid ini. Terus saya tuh juga penasaran, kalau padahal kan orang Arab di Palembang itu cukup besar ya Pak populasinya, cuman masih jarang dibahas gitu tentang peran orang Arab
di era-era kemerdekaan. Sementara kalau orang Cina itu banyak mungkin yang saya tahu Pak. Nah, orang Arab itu gimana Pak? Ya itu toko ada aligator ya. Aligator kan bisa di sini Pak ya. Ya, sebenarnya peran-peran untuk Musola Al-Kautsar ini sendiri saya kurang paham mungkin. Hah? Kalau peran Musola Al-Kautsar ini kita kurang tahu. Saya nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau untuk peran orang Arab dalam sejarah itu banyak, mungkin situ belum tahu juga ya. Kayak peran orang Arab di mana ini? Untuk di Palembang atau untuk Di seluruh Indonesia? Palembang aja Pak. Di Palembang ini peran orang Arab ini ada ini siapa namanya Pangeran Syarif Ali. Itu termasuk di Kesultanan ya perannya. Cuman untuk perannya sendiri saya kurang tahu di zaman Belanda itu apa. Tapi ada peran di situ. Terus ada lagi Pangeran Syarif Husin dari Muaro. Itu ada juga perannya. Cuman untuk perannya sendiri apa kita kurang tahu. Tapi di situ ada ikut untuk berjuang. Iya. Sempat dengar juga Bib, jadi musola ini pas kita perang lahir malam kan seperti bilang bahwa ada yang rusak. Nah itu kita tidak tahu, jadi tidak berani cerita. Kalau dengar ceritanya Dengar seperti cerita, itu, iya. dengar ceritanya seperti itu, cuman sejarahnya seperti apa kita tidak tahu. Cuman dengar cerita, Pak. Cerita dari orang tua makanya gitu. Hah? Ya, tapi orang tidak kata nih, Pak. Gitu. Jadi terus ada 3 musola di sepanjangan ini Bibi. Ini Siko terus Muaro ada 4 malah. 4 Kalau malah, ya? seumpamanya disebut apa namanya tadi yang saya ngomong di belakang pasar Kuto, terus di Singibayas ada Langgar Ulu namanya. Singibayas itu At-Thaibah sekarang ini. Kalau dulu Langgar Al-Musawa. Nah, ini Al-Kautsar. Musawa tuh farm juga Bibi. Al-Musawa farm juga. Jadi ada Al-Kautsar, ini Al-Kautsar. Terus Riyadul Jannah di Muaro. Begitu masuk kampung Singibayas ada sekarang ini Langgar At-Thaibah. Kalau dulu Al-Musawa. Terus Sampingan persis Robito. Gedung Ba'alawi. Oh iya, Robito. Gedung Ba'alawi ya. Nah, persis sampingan. Seberangan kali aja ya. Terus ada lagi Langgar Muslimun, sekarang Langgar Habib Ahmad bin Syekh. Terus ada lagi satu lagi Langgar Pahar. Oh, yang paling Al-Pahar. ujung. Ya, paling ujung. Jadi ada 5 berarti. Muslimun apa Al-Kautsar, Riyadul Jannah, Langgar Muaro tadi, terus Al-Musawa atau Thaibah sekarang ini, Langgar Muslimun, Langgar Laut, sekarang ini Langgar Ahmad bin Syekh, terus satu lagi Langgar Pahar. Ya. Jadi ada 5 langgar gitu. 5 musola. Musola. Itu boleh dibilang kampung Arab semua itu. Langgar Al-Kautsar kampung Arab, terus Riyadul Jannah kampung Arab, Al-Musawa ini tadi Langgar At-Thaibah di kampung Arab, terus Muslimun tadi termasuk dia kampung Arab, belakang pasar Kuto, terus Al-Pahar tadi. Coba tadi yang disebut Habib Ahmad bin Habib Ahmad bin di Syekh Desa Rapet. dulu Langgar Muslimun itu. Itu dulu ya pada sekitar situ ini Ahmad bin Ahmad bin Syekh. Ya, kalau cerita seperti itu dari pasar Kuto ini sampailah ke Guba terus Kenten. sampai ke Kenten. Bagian ada yang Asgab, ada yang bin Sahab. Cuman masalah sejarah pastinya kita kurang tahu. Berarti kalau lu rumah di sini. Sekarang ini balik ke Yuka dulu sama bin Sahab. Ya. Jadi di Palembang ini Bibi banyak Bibi keluarga Alawi, istilah tadi banyak di Palembang. di Indonesia Palembang Paling banyak. paling banyak. Ya, jadi untuk Pak Alawi kalau orang Arab banyak ya. Arab paling banyak di Surabaya untuk orang Arab. Tapi untuk marga yang Pak Alawi ini tadi yang sekarang lagi heboh masalah imat itu, ya, itu yang paling banyak justru Pak Alawi di Palembang. Balau itu yang tadi aku bilang ya, secara umum ya. Dan marga-marga farm-farm yang udah jarang di Indonesia di Palembang ada. Seribu Bakar mungkin di Jawa jarang Bibi. Jarang ada, tapi banyak di Bima justru. Banyak di Bima. Terus Al-Fahar juga jarang. Al-Fahar jarang justru, Al-Fahar cuma di Palembang rasanya. Sama di mana di Mentok. Oh, di Mentok ada di Bangkai. Oke, jadi Palembang nih besar sekali kampung Arab.
apa namanya, banyak familinya ya Bibi? Ya, Atau kekerabatan itu ya bisa dibilang dari perkawinan tadi, karena ini terus dari memang misalkan kita adik-beradik ini ya banyak saudara, ya, saya kan 9 saudara kan ya, jadi ada yang dapat bakbut, ada yang dapat alkap, ada yang dapat jadi tarik persaudaraannya itu dari alkapnya, dari kakak ipar, dari adik ipar, jadi persaudaraannya itu ke situ nyambung. Saya Sahab yang dari tadi kita sebutkan. Nah, jadi ini rumahnya, dan tadi aku bilang pasti ada dalam satu kampung tuh ada rumah yang dituakan istilahnya. Nah, jadi setiap misal ada lebaran, misalnya di sholat Id, ngumpulnya tuh di sini. Nah, terus sholat Idnya tuh di sini juga. Tuh, rumahnya kelihatannya kosong ya. Tuh, karena memang biasanya kalau lagi ada haul, terus lagi ada, terutama pas lagi kumpul Idul Fitri ya. Nah, sholat Idnya tuh di sini. Nah, jadi emang pola pemukimannya tuh gitu. Kenapa bisa terbentuk satu kampung tuh? Misal tadi kalau di seberang ulu ada Asegaf, ada Al-Munawwar, tuh pasti di tengahnya itu ada rumah pertama. Nah, baru keturunan berikutnya bikin rumah di sampingnya, terus begitu. Ya kan? Nah, ini kan harus kan. Nah, bikin rumah di sampingnya, terus nanti ada tanah lagi di sampingnya. Nah, kemudian kalau memang sudah keluarga sudah semakin banyak, ya rumahnya sudah tidak ada tanah lagi, baru membeli tanah ke yang tempat lain. Termasuk cerita Habib Ahmad tadi kan, bapak tadi, ya beliau tinggalnya di Kenten itu. Ya terus beliau RT katanya mayoritas Cina memang, Kenten yang arah sana, dekat Taksam sini, dekat Golep, gitu teman-teman. Tapi ini ada yang urus Kak? Ada yang ngurus. Tapi kosong gitu. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Datang tamu spesial, ampunnya setengah gambut, si Raja Jumping Saman Brembo and Saman Brembo.